أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح ورسوم طوبة النصوص وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف ومصنف هذا الكتاب الإمام النووي البنتاني وإمام الموضوع وإلى جميع مشايخنا معلمينا آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا شعوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Fattah, Ya Alim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qa'il fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadaqallahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa qinna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم واستحل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hafizal mukarramin wal mukarramin yang sama-sama kami hormati segenap para asatidz, para jamaah semua yang insyaallah mudah-mudahan diberikan sehat walafiat panjang umur dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi
yang terus mendekat kepada Allah, bersyukur dengan nikmatnya, dan senantiasa kita berada di jalan yang diperintahkan oleh Allah, dan kita dijauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di penghujung tahun 1447 Hijriah, di akhir bulan Zulhijjah, menjelang tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa Allah terus berikan kita nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah mudahin segala urusan kita, dan Allah berkahin segala apa yang kita miliki, yang kita punya, dan juga Allah sembuhin segala macam penyakit yang sedang kita rasakan, sedang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, mengingatkan kita semua, khairun nasi man tala umruhu wa hasun amaluh, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang dipanjangkan umurnya, kemudian juga semakin baik amal perbuatannya. Maka mudah-mudahan panjang umur kita, kemudian juga manfaat umur dan hidup kita, sehingga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga bagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Beliau juga mengatakan, rubba umrin ittasa'at amaluhu wa qalilatun amdaluhu, wa rubba umrin qalilatun amaluhu wa kathiratun amdaluhu. Berapa banyak manusia yang dipanjangin umurnya, akan tetapi sedikit manfaatnya. Tapi banyak orang yang sedikit, yang pendek umurnya, tapi banyak manfaatnya. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah panjangin umur kita dalam taat ibadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Nuruz Zalam lil Imam Syahlawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas bait keberapa tuh? Bait berapa, Ustaz? 13. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Kemudian wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfad li khamsina bihukmi wajibin. Bagaimana Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin, beliau mengatakan dalam nazamnya, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ketika membahas meneruskan tentang bagaimana kemuliaan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ismatuhum kasairil malaikah, bahwasanya bagaimana nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah Jalla wa ala kemuliaannya, kemudian penjagaannya bagaimana seperti penjagaan para malaikat. Kemuliaannya seperti malaikat, walaupun nanti bagaimana yang sudah kita bahas. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani
menyebutkan atau memberikan urutan makhluk-makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismatuhum kasairil malaikah, kemudian wajibatun wa fadalul malaikah. Ya, sebuah kewajiban bagi mereka yang namanya nabi dan rasul yang dimuliakan. Ya, baik memang bagaimana kemuliaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita, kewajiban kita juga memuliakan, mengagungkan para nabi dan rasul. Wa fadlul malaikah, kemudian bagaimana kemuliaan mereka itu melebihi dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Salamnya yang kemarin sudah kita bahas, bagaimana beliau mengatakan qala al-musannifu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Beliau mengatakan annal anbiya wal mursalin afdal minal malaikah. Kita ulas sedikit ya, bahwasanya nabi dan rasul lebih mulia daripada malaikat. Wa afdaluhum, nah dari nabi dan rasul itu yang lebih utama, yang lebih afdal. Yang pertama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, kemudian Sayyidina Isa, kemudian Sayyidina Nuh. Haula'um ul azmi ay as-sabr wa tahammul masyaqq, yang kita kenal dengan yang namanya ulul azmi, ya. Minim. Ya, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nuh. Ya, mimin. Ya, kenapa mereka? Karena mereka ya ulul azmi. Bagaimana kesabaran, kemudian bagaimana mereka membawa ya beban yang begitu berat. Jadi bukan hanya saja dari umatnya, bahkan dari keluarga. Nabi Ibrahim tinggal sama ayahnya, ya, kemudian juga Nabi Nuh, ya, anak istrinya meninggalkan dirinya. Itu kan berat, ya. Berat nggak kita kalau nggak dipercaya sama bini? Berat nggak? Kita misah nih, ya, kita beda pandangan, kita beda pendapat sama bini, ya, apalagi bini nggak mau nurutin kita, gimana serana? Cari lagi, ya. Gimana Bang Namin? Kalau bini kita nggak mau nurut sama kita, tukar tambah, ya. Berat, ya, kehidupan mereka berat, ya. Bagaimana makanya Syekh Sya'rawi itu pernah mengatakan ketika menjelaskan bagaimana ya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapaknya para nabi dan rasul, ya. Jadi bapaknya para nabi, ya, dua nabi, Nabi Adam, kemudian juga Nabi Ibrahim. Nabi Adam, ya, bapaknya para nabi, para manusia, kemudian Nabi Ibrahim juga, ya, bapaknya para nabi dan rasul. Karena dari zuriyah beliau lahir Nabiullah Ishaq, kemudian Nabiullah Ismail. Dari Nabiullah Ishaq lahir semua para nabi dan rasul yang diutus ke Bani Israel. Itu banyak, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Baru terakhir, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan, Syekh Sya'rawi, kenapa Nabiullah Ibrahim, ya, sampai diberikan gelar Khalilullah. Makanya Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalilah, ya, wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Kalau nggak salah soal Hasyr ayat 69, ya, Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Allah jadiin yang namanya Nabi Ibrahim sebagai khalilun,
Ya, Khalilullah. Kita sering dengar ada Khalilullah, ada Habibullah, ada Kalimullah. Kalau Kalimullah siapa? Kalimullah. Nabi Musa, ya. Nabi Musa, nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Khalilullah. Ya, Khalilullah. Nabi Ibrahim. Ya, Khalilun. Hampir sama dengan Habibun. Akan tetapi bahwasanya Khalilullah ini disebabkan karena ujiannya yang begitu berat, ya, sehingga Nabi Ibrahim yang mendapatkan gelar Khalilullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi, Rasul ataupun manusia yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, salah satunya bisa melihat Allah, diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya masih banyak perbedaan pendapat para ulama ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika Mi'raj Rasulullah, apakah Rasulullah benar melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jangankan para ulama, sahabat saja masih berbeda pendapat. Ya. Misalnya yang berpendapat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah, ya, dengan matanya, ya, dengan mata kepala beliau, ya, langsung dari Allah. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala itu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika itu melihat Allah. Nah, kemudian juga ada yang tawakuf. Nah, artinya tawakuf adalah tidak mengatakan bahwasanya benar melihat ataupun tidak melihat. Artinya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pendapatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau tidak mengatakan bahwasanya Rasulullah benar melihat ataupun Rasulullah tidak melihat. Akan tetapi beliau lebih mengembalikan semuanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mazhab akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wa Maturidiyah, bahwasanya memang kita, ya, para ulama sepakat itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap penglihatan kita itu min ghairi kaifin wal hisarin. Penglihatan kita itu, ya, penglihatan kita ketika kita melihat Allah itu ya sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti saya melihat Ustaz Auzi yang ngelihat Bang Sabit, enggak. Jadi kalau saya melihat Bang Sabit kan ada bentuknya begitu. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ketika kita bisa melihat Allah, maka itu terbebas dari yang namanya Allah itu berbentuk, Allah itu bertempat. Ya, nggak ada tajsim, nggak ada takyif, nggak ada sesuatu yang menyerupai makhluknya. Ya, jadi jangan bayangkan ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat orang lain atau benda yang lain, jangan. Ya, jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga para ulama mengatakan melihatnya kita adalah bahwasanya hanya sekedar melihat Allah, nggak bisa melihat bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka tingkatannya tadi, ya, ada Khalilullah, ada Kalimullah, kemudian ada Habibullah. Dan yang paling tinggi adalah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ulul azmi, ya, maka baqiyatul rusul summal anbiya. Setelah ulul azmi,
maka rasul-rasul yang lain atau nabi-nabi yang lain ya selain tadi dari ulul azmi. Ya, setelah nabi dan rasul ya kemudian summa ru'asaul malaikah. Ya, baru di bawahnya itu adalah para pemimpin malaikat ya Sayyidina Jibril. Ya, malaikat Jibril. Kemudian malaikat-malaikat yang lain yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala.